Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang polisi arogan yang bentrok dengan Kopassus. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Matahari mulai tenggelam di balik bukit, meninggalkan semburat oranye yang menyinari jalanan berdebu di kota kecil itu. Seperti biasa, pedagang kaki lima di sepanjang jalan utama mulai sibuk menata dagangannya, menyiapkan berbagai makanan dan barang untuk para pelintas yang akan mengakhiri harinya. Suara pedagang yang menawarkan dagangan mereka bercampur dengan deru kendaraan yang melintas, menciptakan suasana yang khas di kota ini. Semua berjalan dengan ritme yang tenang, penuh kedamaian. Bagas, seorang prajurit dari pasukan khusus, mengendarai motornya dengan santai menyusuri jalanan itu. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans, sengaja tidak mengenakan atribut militer untuk menghindari perhatian. Di pundaknya, ada beban tugas yang menantinya kembali di kesatuan. Namun, jauh di dalam hati, beban itu terasa lebih ringan dibandingkan dengan rindu yang masih menyelimutinya. Rindu pada kehidupan yang telah ia tinggalkan, pada keluarga dan teman-teman yang ia tinggalkan di kampung halaman. Setiap kali melintasi kota kecil ini, Bagas merasakan kedamaian yang berbeda. Tidak seperti ibu kota yang hiruk-pikuk, kota ini memberikan rasa tenang yang begitu nyaman. Anak-anak berlarian di pinggir jalan, tertawa riang seolah tak ada beban. Remaja-remaja duduk di warung kopi, bercanda dan menikmati sore hari. Orang tua duduk di depan rumah mereka, menikmati udara sore yang sejuk, memperhatikan dunia yang bergerak dengan lambat di sekitar mereka. Bagas merasa seolah waktu berjalan lebih pelan di kota ini, membawa kedamaian bagi siapapun yang ada di sini. Namun, ketenangan yang begitu damai itu tak berlangsung lama. Ketika Bagas hampir mencapai sebuah perempatan besar, ia melihat seorang polisi berdiri di tengah jalan, memberi isyarat agar ia berhenti. Sesuatu terasa berbeda. Dengan sedikit rasa curiga, Bagas menarik rem motornya dan berhenti. Seorang polisi bertubuh gempal, mengenakan seragam yang tampak kusut, mendekatinya dengan langkah yang penuh rasa superioritas. Bagas tahu, ini bukan hanya sekadar pemeriksaan biasa. Ada sesuatu yang tidak beres. Bagas menatap pria yang mendekatinya, seorang polisi dengan tubuh gempal dan seragam yang tampak usang. Wajah Suroto, polisi tersebut, menunjukkan ekspresi keras dan penuh rasa superioritas, seolah sudah terbiasa berurusan dengan warga yang tak berdaya. Bagas, yang sudah mengira ini hanya akan menjadi masalah sepele, menunggu dengan tenang, berharap ini akan segera selesai. Namun, sesuatu dalam sikap Suroto membuatnya merasa bahwa ini bukan pertemuan biasa. Suroto mendekati motor Bagas dengan langkah lambat. Matanya mengamati kendaraan itu dengan cermat, mencari-cari alasan untuk menahan pengendara yang tampaknya tidak bersalah. Ia mengetuk-ngetuk jok motor Bagas dengan tangan kasar, lalu memeriksa bagian-bagian lainnya seolah-olah sedang mencari barang yang dapat dijadikan alasan untuk tindakan lebih lanjut. Beberapa pengendara lain yang melintas hanya memberi pandangan sekilas sebelum mempercepat laju kendaraan mereka. Mereka tahu betul bahwa berurusan dengan Suroto berarti kesulitan yang tak ada habisnya, dan kadang, lebih baik untuk pergi daripada terjebak dalam masalah yang tak perlu. Knalpot ini tidak standar, kata Suroto dengan nada pasti setelah beberapa detik mengamati motor Bagas. Matanya melirik Bagas dengan penuh kecemasan, menunggu reaksi. Mana surat-surat kendaraanmu? Tambahnya dengan nada menuntut. Bagas tetap tenang, ia sudah menduga bahwa Suroto akan mencari alasan untuk menahannya lebih lama. Tanpa berkata banyak, ia merogoh kantong jaket dan menyerahkan surat-surat kendaraannya. Silakan diperiksa, Pak. Motor ini masih standar pabrik. Jawabnya dengan nada datar. Suroto hanya melirik surat itu sekilas, lalu memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Wajahnya tampak puas, seperti telah menemukan cara untuk memeras Bagas. Knalpotmu bising, katanya, mengangguk pelan dengan ekspresi kemenangan. Lalu, suara Suroto berubah, menjadi lebih mendesak.
Kalau mau urusan cepat beres, kasih saja uang damai, tawarnya dengan nada mengancam. Bagas menatapnya dengan mata tajam. Matanya menyipit, bukan karena uang yang diminta, tetapi karena cara Suroto menyalahgunakan wewenangnya. Sebagai seorang prajurit yang terlatih, Bagas tahu bahwa ancaman nyata bagi masyarakat bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari orang-orang seperti Suroto yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ia menahan diri, berusaha tetap tenang, meskipun ketegangan di udara mulai terasa. Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar mereka. Sebagian besar warga hanya mengamati dari kejauhan. Mereka tahu persis bagaimana Suroto beroperasi, seringkali menang dalam situasi seperti ini. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam diri pria yang dihentikannya. Bagas tidak seperti warga biasa yang mudah ditakut-takuti. Ketegangan semakin meningkat, seolah-olah semua orang menahan nafas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suroto semakin mendekatkan dirinya pada Bagas, matanya penuh rasa superioritas dan harapan bahwa prajurit ini akan tunduk seperti yang lain. Bagas tetap berdiri tegak, matanya tajam menatap polisi itu, menahan diri untuk tidak terbawa emosi. Di sekitar mereka, kerumunan mulai terbentuk. Pedagang, anak-anak, dan warga sekitar mulai memperhatikan. Tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, jika sudah berurusan dengan Suroto, lebih baik menjaga jarak dan tidak ikut campur. Suroto merasa bahwa ia sedang memenangkan permainan ini, menekan lebih jauh. "Cepat kasih uangnya, atau saya tahan motor ini," katanya dengan nada yang semakin tinggi, menuntut kepatuhan dari Bagas. Suara itu dipenuhi ancaman, dan tubuh Suroto tampak semakin dekat dengan Bagas, seolah berharap pria itu segera menyerah. Tetapi Bagas tidak bergerak. Ia tidak akan mengalah begitu saja. "Tidak ada uang damai," jawab Bagas tegas, suaranya tetap rendah namun penuh keyakinan. "Jika saya melanggar, silakan beri surat tilang. Itu adalah prosedur yang benar, Pak." Ia menatap Suroto dengan mata yang tajam, tidak ada keraguan dalam suaranya. Suroto terdiam sejenak, ekspresinya berubah menjadi kesal. Namun ia cepat kembali menyusun rencananya. Dengan gerakan cepat, ia bergerak mengelilingi motor Bagas, berharap menemukan kesalahan lain yang bisa dijadikan alasan untuk menahan lebih lama. Sementara itu, matanya terus mengawasi setiap gerak-gerik Bagas, berusaha menemukan celah untuk memanfaatkan situasi ini. Namun, Bagas tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kepanikan. Selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, mereka berdua berdiri berhadapan. Udara di sekitar mereka semakin tegang. Bagas, meskipun tahu bahwa ia berada dalam posisi yang sulit, tetap memegang kendali atas emosinya. Ia tahu bahwa jika ia mengalah sekarang, maka Suroto akan terus menyalahgunakan kekuasaannya. Akhirnya, Suroto tersenyum miring, melangkah mundur sedikit dan berbicara dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan. "Kau pikir bisa melawan polisi di sini?" katanya dengan nada mengejek, mendekatkan wajahnya ke Bagas. "Saya yang menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Jika kau tidak beri uang damai, aku akan buat hidupmu lebih sulit." Bagas tetap diam, tidak membalas. Ia tahu ini bukan hanya tentang motor atau surat tilang. Ini adalah soal keberanian, soal menegakkan kebenaran dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, saat itu juga, Bagas merasakan bahwa situasi ini akan segera mencapai titik puncaknya. Sebuah bentrokan yang akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa di kota kecil ini. Setelah kejadian sore itu, Bagas merasa ada yang tidak beres. Ia sudah terbiasa dengan ketegangan dan bahaya yang datang dengan profesinya sebagai prajurit pasukan khusus, tetapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Udara malam terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah seluruh kota sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang buruk akan terjadi. Anjing-anjing yang biasanya menggonggong di kejauhan kini diam. Jalanan yang biasanya ramai dengan langkah kaki manusia kini tampak sepi, memberikan rasa cemas yang menyelimuti hati Bagas. Bagas berdiri di dekat jendela rumahnya, matanya terfokus pada jalan kecil yang mengarah ke rumahnya. Ia menatap dengan tajam, mencoba membaca tanda-tanda dari sekelilingnya. Segalanya terasa aneh, tak seperti biasanya. Ada rasa tidak nyaman yang muncul, seolah ada mata-mata yang mengawasi. Sebagai seorang prajurit yang berpengalaman, Bagas bisa merasakan jika ada ancaman di sekitarnya.
Rasa waspada yang selama ini ia latih muncul kembali, seperti naluri yang mengarahkannya untuk bersiap. Dengan cepat, ia meletakkan secangkir teh hangat yang masih mengepul di meja, berusaha menenangkan dirinya. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Ia berjalan ke sudut ruangan, membuka koper kecil yang berisi perlengkapan dasarnya. Bukan senjata berat, tetapi cukup untuk menghadapi situasi genting. Bagas sudah berlatih dalam berbagai medan, menghadapi lawan dari berbagai pihak. Malam ini, ia merasakan bahwa pertempuran yang akan datang akan berbeda. Tiba-tiba, suara langkah kaki di luar rumah memecah keheningan. Bukan satu atau dua langkah, tetapi lebih dari itu. Langkah-langkah berat yang hati-hati, semakin mendekat. Bagas menahan napas, mendengarkan setiap bunyi yang terdengar. Dari balik tirai jendela yang sedikit terbuka, ia bisa melihat sosok-sosok gelap bergerak mendekati rumahnya. Mereka tidak berjalan seperti orang yang datang untuk berkunjung, tetapi seperti pemburu yang siap menangkap mangsanya. Bagas tidak ragu lagi. Ia tahu siapa yang mengirim mereka. Suroto, gumamnya pelan, menandakan bahwa ancaman ini datang dari orang yang sudah ia hadapi sebelumnya. Suara bisikan dari luar terdengar, memerintahkan agar pintu rumahnya didobrak. Bagas dengan cepat mematikan lampu ruang tamu, menyelusup ke sudut gelap ruangan. Ia mengamati dari celah jendela, menunggu detik-detik selanjutnya dengan kewaspadaan yang tinggi. Malam ini, pertempuran baru saja dimulai. Malam semakin gelap, dan ketegangan yang menyelimuti rumah Bagas semakin kuat. Langkah kaki di luar semakin mendekat. Suara bisikan dan perintah yang datang dari luar semakin jelas terdengar. Bagas tahu mereka datang untuk menyerang, dan ia sudah bersiap. Dalam ketenangan yang penuh kewaspadaan, ia menunggu dengan sabar. Kerusakan yang mereka bawa, jika dibiarkan, akan membuat ketidakadilan berlanjut. Namun, kali ini Bagas tidak akan membiarkan itu terjadi. Tiba-tiba, dengan suara keras yang memecah keheningan, pintu rumahnya didobrak. 5 pria berotot, yang tampaknya sudah berlatih untuk jenis serangan seperti ini, langsung masuk dengan gerakan agresif. Mata mereka tampak liar, siap menghantam siapa saja yang menghalangi mereka. Mereka tidak peduli dengan siapa yang ada di dalam rumah. Mereka datang untuk menyelesaikan apa yang dimulai Suroto. Namun, mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Dalam sekejap, Bagas muncul dari balik bayangan, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata biasa. Pria pertama yang mencoba menyerang dengan pukulan keras ke arah wajah, Bagas langsung merasakan akibatnya. Bagas dengan gerakan cepat menekuk lengannya, mendengar suara patah yang mengerikan. Pria itu jatuh ke lantai dengan suara terengah-engah, tubuhnya merintih kesakitan. Sebelum pria kedua bisa bereaksi, Bagas sudah bergerak cepat. Ia melompat ke arah pria itu dan menghantam perutnya dengan siku keras. Pria itu meringis kesakitan, tetapi Bagas tidak berhenti. Dengan gerakan refleks, ia menangkap leher pria itu dan dengan mudah membantingnya ke lantai, membuatnya tak berdaya dalam hitungan detik. Gepeng, salah satu pria besar yang datang dengan rantai besi, mencoba menyerang dengan senjata tersebut. Bagas tidak terkejut. Ia menangkap rantai itu di udara, menariknya dengan kekuatan yang cukup untuk membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Tanpa memberi kesempatan untuk melawan, Bagas menghantam wajah Gepeng dengan lututnya, membuat pria itu jatuh tersungkur. Suasana rumah yang sebelumnya hening kini dipenuhi suara gerakan cepat dan tubuh yang jatuh. Para pria yang dikirim untuk menghancurkan Bagas satu persatu tumbang. Beberapa dari mereka merintih kesakitan, sementara yang lainnya sudah tak sadarkan diri. Bagas masih berdiri tegak, matanya dingin, menyisir tubuh para pria yang tergeletak di sekelilingnya. Dengan satu gerakan cepat, ia mencengkeram salah satu pria yang masih sadar. "Siapa yang mengirim kalian?" tanyanya dengan suara dingin. Pria itu terbatuk, kemudian meludah ke lantai, dan dengan suara lemah berkata, "Suroto, dia bilang kau harus dihajar." Bagas tersenyum tipis, tidak terkejut. "Kita lihat siapa yang akan jatuh duluan," jawabnya pelan. Dengan itu, ia meraih ponselnya, menelepon seseorang yang ia percayai untuk menangani masalah ini. Malam ini bukan hanya tentang melawan serangan fisik, tetapi juga tentang membalas ketidakadilan yang sudah terlalu lama mengakar. Bagas tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Keesokan harinya,
Kabar tentang peristiwa yang terjadi semalam mulai menyebar ke seluruh penjuru kota. Warga berbisik-bisik, membicarakan 5 pria yang ditemukan babak belur di dekat rumah Bagas. Beberapa dari mereka mengalami patah tulang, sementara yang lain bahkan tak sadarkan diri ketika ditemukan. Yang mengejutkan, tidak ada satupun dari mereka yang berani membuka mulut tentang siapa yang telah melumpuhkan mereka. Namun, meskipun begitu, semua orang tahu bahwa kejadian itu pasti akan membawa dampak besar. Di kantor polisi, Suroto duduk dengan wajah memerah, menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Ia baru saja menerima laporan tentang kegagalannya. Salah satu orangnya yang selamat mengabarkan bahwa mereka telah gagal, dan bahwa Bagas bukanlah orang biasa, melainkan seorang yang sangat terlatih. Suroto merasa marah dan terhina. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali atas situasi. Pak Dirga, kepala kepolisian, memandang Suroto dengan tajam. Ia sudah lama menutup mata atas tindakan Suroto, tetapi kali ini, semuanya berubah. "Apa yang kau lakukan, Suroto?" tanyanya dengan nada berat. Suroto tahu, jika laporan ini sampai ke pengadilan, karir dan nama baiknya akan hancur. Kabar tentang ketegangan antara Bagas dan Suroto akhirnya mencapai telinga semua warga. Setelah kejadian semalam, suasana di kota kecil itu terasa semakin tegang. Suroto, yang merasa terhina dan marah, menantang Bagas untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih langsung, pertarungan di depan umum. Malam itu, alun-alun kota menjadi saksi pertemuan 2 pria yang siap menentukan siapa yang lebih kuat. Ratusan pasang mata menyaksikan di kejauhan, siap melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Di satu sisi, Bagas berdiri dengan tenang, mengenakan kaos hitam dan celana panjang. Wajahnya datar, namun matanya tajam, penuh perhitungan. Di sisi lain, Suroto, yang lebih besar dan lebih berotot, menunjukkan kemarahannya dengan menggertakkan gigi dan merasakan amarah yang semakin membara. Kedua pria ini memiliki alasan masing-masing untuk bertarung, dan semuanya akan ditentukan dalam beberapa menit ke depan. Tanpa aba-aba, Suroto langsung melesat ke depan dengan pukulan penuh kekuatan. Namun, Bagas, dengan refleks militer yang terlatih, menghindar dengan gesit. Ia melangkah ke samping dengan ringan, membuat Suroto meninju udara kosong. Pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai. Pertarungan antara Bagas dan Suroto semakin intens. Suroto, yang semakin frustrasi, melancarkan serangan-serangan bertubi-tubi dengan tinju kanan dan kiri, berusaha menghantam Bagas. Namun, Bagas tetap tenang, menggunakan refleks militer yang terlatih untuk menghindari setiap pukulan. Setiap serangan Suroto meleset, sementara Bagas bergerak dengan gesit, menunggu momen yang tepat untuk melawan. Kerumunan yang menyaksikan pertarungan mulai bersorak, memberi semangat kepada Bagas. Suroto, yang semakin marah, mencoba mengubah strateginya. Ia mundur sedikit, mengumpulkan tenaga untuk sebuah tendangan tinggi yang ditujukan ke perut Bagas. Bagas, dengan kecepatan luar biasa, menangkap kaki Suroto di udara, memutar tubuhnya, dan membantingnya ke tanah dengan keras. Suroto tergeletak, tak berdaya. Wajahnya merah karena amarah dan rasa malu. Sementara Bagas berdiri tegak di atasnya, matanya tajam. "Kau hanya menang selama ini karena seragammu, bukan karena kemampuanmu," kata Bagas dengan dingin. Sorakan dari kerumunan menggema, menandakan kemenangan Bagas. Suroto kalah. Kemenangan Bagas di alun-alun menyebar cepat ke seluruh kota. Warga yang selama ini takut dan terintimidasi oleh Suroto kini merasa lega, bahkan gembira. Nama Suroto yang dulu begitu ditakuti akhirnya terhapus dari kota kecil ini. Bagas, dengan sikapnya yang tenang namun tegas, menjadi simbol keadilan yang sesungguhnya. Para pedagang yang sebelumnya terpaksa tunduk pada Suroto kini merasa bebas, dan banyak yang berterima kasih pada Bagas atas keberaniannya. Di kantor kepolisian, Suroto menerima konsekuensi dari tindakannya. Pak Dirga, yang telah lama menutup mata atas perilaku Suroto, akhirnya mengambil tindakan tegas. Dengan bukti yang kuat dan saksi-saksi yang mendukung, Suroto dipecat dengan tidak hormat. Ia kini tak punya tempat di kota itu lagi. Bagas, meskipun telah menang, tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Namun, kemenangan ini memberi harapan baru bagi warga kota kecil itu. Keberanian Bagas untuk melawan ketidakadilan telah membawa perubahan yang diinginkan oleh banyak orang.
warga kini bisa hidup lebih damai, tanpa rasa takut pada penyalahgunaan kekuasaan.